Iran naik pitam setelah NATO mengakui ikut mendukung operasi militer Amerika Serikat saat perang melawan Teheran. Bagi Iran, pengakuan itu menjadi bukti bahwa aliansi militer Barat tidak sekedar mendukung Washington secara politik, tetapi juga terlibat dalam operasi di lapangan. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila, luar biasa. Guys, ternyata diam-diam NATO membantu membombardir Iran, guys. Wow, gila, luar biasa. Ketika pendukung Iran mendengarkan berita ini, pendukung Iran biasanya langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Karena apa? Karena selama ini Donald Trump kelihatannya berantem dengan NATO gitu ya, ribut dengan NATO. Donald Trump itu ngata-ngatain NATO ya, karena NATO dianggap tidak bantu. Ternyata ini semua adalah strategi daripada Donald Trump. Wow, gila. Ini strategi daripada Donald Trump. Ya, ini acting Donald Trump. Wow, ternyata Donald Trump itu ya sangat jenius ya, tidak bisa ketebak. Kita berpikir Donald Trump itu tidak dibantu oleh NATO. Ternyata itu strategi NATO supaya apa? Supaya orang tidak curiga, guys. Wow. Gila. Luar biasa kejeniusan daripada Donald Trump. Orang-orang sering ngata-ngatain Trump bodoh lah, Trump aki-aki lah, Trump pelin-pelan ya, Trump sesat ya, Trump setan dan sebagainya. Tapi menurut saya pribadi ya, terlepas kontroversi Donald Trump ya, saya tidak fans Donald Trump ya, tapi saya melihat dalam hal ini, dalam konteks ini, ya Donald Trump itu sangat-sangat jenius sekali, luar biasa. Ya gila banget strategi Donald Trump, strategi tingkat tinggi. Sama seperti ketika Donald Trump membombardir Iran pertama kali. Tahu apa yang terjadi? Donald Trump itu jalan-jalan, guys, ya seperti nggak ada yang terjadi gitu ya. Dia jalan-jalan gitu ya, santuy-santuy gitu ya. Nggak kelihatan rapat gitu ya. Nggak. Jadi tiba-tiba Iran langsung dibombardir gitu ya. Tiba-tiba Ayatollah Al-Khamenei meninggal gitu. Padahal Donald Trump santuy-santuy gitu ya, jalan-jalan gitu ya. Itu strategi untuk apa? Strategi untuk mengelabui. Ya, jadi mohon maaf bagi yang terpilih, saya tidak berpihak pada Donald Trump ya, tapi ini strategi tingkat tinggi ya. Sebenci-bencinya kita dengan Donald Trump, ya Donald Trump itu jauh lebih hebat gitu. Dia bisa presiden daripada Amerika. Amerika itu negara superpower ya, bukan negara kaleng-kaleng gitu ya, bukan negara abal-abal gitu ya, seperti negara sebelah ya. Saya tidak akan bisa menyebutkan negaranya di sini ya, takut nanti ada banyak warga Konoha nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Itu artinya NATO diam-diam membantu Amerika. Membantu di bidang apa? Ada banyak hal ya. Teknologi NATO itu luar biasa. Intelijennya itu luar biasa. Jadi secara tidak langsung Iran itu dikeroyok oleh NATO, Amerika, dan Israel. Sehingga Iran babak belur. Walaupun pendukung Iran ya, mereka mengatakan bahwa Iran itu menang ya. Mereka mengatakan atau komentar bahwa Iran itu menang sambil berlinang air mata gitu. Ya, sambil meneteskan air mata. Oh, Iran menang kok ya, tapi meneteskan air mata. Ya, guys ya, jangan bawa agama dulu ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang memikir saya tuh benci dengan agama Iran. Enggak ada hubungan dengan agama Iran. Wong mereka Syiah kok ya. Jadi yang saya kritik itu adalah karakter pemimpin Iran. Pemimpin Iran itu kan salah satu pemimpin paling korup ya, maling ya. Pemimpin Iran itu maling, guys. Ya kalian tuh maling sebenarnya. Yang sadar kalian itu ya. Menurut data dari Indeks Corruption ya. Ini menurut data, guys, saya tidak ngarang ya. Menurut data dari Indeks Corruption, Iran negara paling korup, salah satu paling korup di dunia. Ya, jadi kalau kalian membela pemerintah Iran itu berarti Anda membela maling ya. Kemudian kenapa warga Konoha itu membela mati-matian Iran? Ya berkali-kali saya mengatakan karena faktor agama, seiman. Ya kalau sudah bicara geopolitik, gabungkan dengan agama, repot ya, repot jadinya.
Ya seperti ini, repot. Kita nggak bisa eee, enjoy gitu ya. Kita nggak bisa berdebat secara ilmiah gitu. Jadi saya bicara dari sudut pandang ilmiah ya. Jadi menurut data dari Reuters ya, kemarin ada yang nanya, "Apa sih Reuters? Reuters itu makanan ringan ya?" Bukan ya. Reuters itu lembaga penelitian yang independen dan, penelitian ini sangat terpercaya. Menurut Reuters, yang menang itu adalah Amerika, walaupun Iran tidak bisa dikatakan skornya nol gitu ya. Hmm, lumayanlah skornya satu gitu ya. Amerika 10, Iran satu. Ibarat sepak bola, skor Iran itu satu. Babak belur gitu. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh enggak, oh Iran itu bertahan. Ya kalau perang kenapa bertahan? Bayangkan Amerika tuh jauh banget dari Amerika ke Selat Hormuz. Tapi mereka bisa menguasai kok. Mereka menguasai Selat Hormuz. Coba kalau dibalik, apakah Iran bisa menguasai Amerika? Apakah Iran itu bisa menguasai Selat Amerika? Cuman karena kita seiman aja gitu, seagama, lalu oh kita membela mati-matian gitu ya. Oh kasihan Iran, seagama gitu. Ya kalau Iran itu beragama Konghucu gitu, agama Buddha, kita nggak akan bela Iran kok. Kita nggak akan kasihan kok. Jadi ya kemanusiaan kita itu karena seiman nih, karena seagama. Ya kalau seagama, seiman kita bela mati-matian. Ya, kalau beda iman dengan kita, itu kan bukan urusan kita. Jadi kita itu sebenarnya picik ya. Agama bikin orang jadi picik ya. Maksudnya ya gini, ya, bias agama itu kan ada. Agama bisa bikin orang hanya berpihak pada yang seiman, bisa bikin orang picik ya, hanya membela yang seagama dengan mereka, yang beda agama dengan mereka nggak dibela. Ya itu namanya bias dalam beragama. Ya, di sekolah saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya benar-benar netral. Kemudian selain itu, ya, kenapa pendukung Iran itu militan gitu? Kalau saya perhatikan pendukung Iran itu militan ya. Kalau mereka komentar itu biasanya ya sambil ketawa-ketawa walaupun nggak ada yang lucu gitu. Jadi menghibur diri gitu. Kalau saya debat di kolom komentar, kalau saya fight di kolom komentar dengan pendukung Iran, saya melihat ya mereka itu komentar dengan ketawa tapi nggak ada yang lucu gitu. Jadi seperti dibuat-buat gitu ya, nggak natural gitu. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di sini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian ya selain itu, nah kalau saya perhatikan Iran itu seperti kena tipu guys. Awalnya mereka bahwa mereka itu tidak dibombardir oleh NATO, ya, ternyata NATO itu membombardir Iran. Nah, ketika Iran mengetahui, Iran langsung murka, marah besar. Apa-apaan nih? Lalu mereka berencana bikin semacam NATO versi Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah NATO versi Islam ini akan survive? Apakah NATO Islam ini akan berakhir seperti 212 Maret, seperti di Konoha? Apakah ini bertahan lama atau tidak? Menurut keyakinan saya, no. Nggak mungkin. Karena sesama mereka juga bisa ribut kok. Ya, sesama agama Arab kan ribut ya. Ya kan? Antara Pakistan dan Afghanistan ribut ya. Ya kan? Mereka perang-perangan gitu ya. Sesama agama mereka ribut ya. Kemudian Yaman dengan Arab Saudi ribut. Seagama tuh. Ya. Iran dengan Arab ribut. Iran dengan Qatar, Dubai ribut. Seagama tuh. Ya. Jadi persatuan yang disatukan dengan agama itu nggak bakal bisa. NATO gimana? Apakah mereka seagama? Enggak. Ya, beda-beda agama. Ada yang kebanyakan agnostik sih ya, atau ateis ya. Kayaknya persatuan yang paling langgeng itu persatuan ateis sama agnostik ya. Itu NATO kan persatuan ateis sama agnostik ya. Walaupun bosnya itu Amerika, Amerika masih beragama ya. Walaupun mereka sekuler ya. Artinya mereka memisahkan agama dengan negara. Ya rata-rata negara maju itu sekuler guys. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa semua negara, maksudnya kalau kita besok negara sekuler langsung jadi negara maju. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi biasanya, kenapa negara maju itu rata-rata sekuler? Apa alasannya? Untuk menghindari seiman, bias seiman, seagama gitu ya. Sehingga mereka sekuler ya. Untuk menghindari itu ya.
Ya kalau sedikit-sedikit seiman, seagama, repot ya, sama seperti Konoha. Mereka membela Iran karena seagama, seiman ya, sealiran gitu. Yang nggak bakal fokus pada geopolitik, nggak bakal fokus. Sementara dalam ilmu geopolitik itu, siapa yang paling menguntungkan, itu yang kita bela. Sama seperti geopolitik Arab. Arab itu membela Amerika karena apa? Karena itu lebih menguntungkan. Kalau lebih menguntungkan membela Iran, mereka akan membela Iran kok. Siapa yang paling menguntungkan, itu yang akan dibela. Nggak ada istilah kasihan, oh kasihan ini kalah nanti segala macam. Nggak seperti itu ya. Geopolitik itu kejam guys. Nggak ada bawa-bawa agama geopolitik. Siapa yang paling menguntungkan. Jadi kalau kita berpihak pada Iran itu nggak menguntungkan. Kita lebih berpihak pada Amerika. Ya, kalau kita coba-coba ya melawan Amerika, kita akan dinepalkan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Apa? Buktinya ada. Tahun 98, salah satu ini jarang dibongkar ya. Salah satu yang menyebabkan terjadi krisis itu adalah karena Amerika mengembargo Konoha. Konoha pernah diembargo oleh Amerika, pernah. Karena kita melawan Amerika gitu ya, macam-macam sama Amerika. Tahun berapa itu ya? Tahun 95 kalau nggak salah. Waktu Konoha invasi ke Timur Leste, pemerintahan Soeharto. Amerika marah tuh saat itu. Ngapain lu menginvasi Timor Leste? Gak boleh gitu ya. Ya sehingga Indonesia saat itu diembargo. Tahu apa yang terjadi? Krisis moneter, coy. Moneter. Lah, kok bisa? Apalagi ya karena diembargo, senjata diembargo, semuanya diembargo. Ya, sehingga kolaps ya. Jangankan diembargo, ya perdagangan juga diputus dari Konoha. Bahkan banyak orang yang pengangguran. Jadi kita itu sebenarnya cuman munafik gitu ya, ngata-ngatain Amerika, tapi butuh Amerika. Google buatan Amerika, YouTube buatan Amerika. Sedikit-sedikit yang salah Amerika. Otaknya ngaco gitu, sedikit-sedikit yang Amerika yang salah. Ya kita nggak jadi negara maju, ya maka pejabat-pejabat di Konoha kamu mengatakan, oh ini karena Amerika, ya mereka korupsi, oh ini karena Amerika, oh ini karena asing, ya sedikit-sedikit asing, ya asing terus yang disalahin, padahal mereka nggak bisa kerja. Sedikit-sedikit yang salah itu negara-negara Arab, negara-negara Barat, ya yang salah itu Amerika gitu. Jadi sekarang ini Iran pengen bikin NATO versi Islam katanya guys. Apakah itu berhasil atau tidak? Kayaknya nggak berhasil deh. Karena Arab Saudi nggak mungkin bergabung. Karena salah satu yang berpengaruh di Timur Tengah itu adalah Arab Saudi. Sementara kita tahu bersama bahwa Arab Saudi itu sudah akrab dengan Israel, ya negara-negara Qatar akrab dengan Israel gitu. Sehingga Iran itu kejepit. Kenapa mereka kejepit? Apa alasannya? Ya karena yang ada di pikiran Iran itu hanya kebencian, membenci Israel, ya pengen membumi hanguskan Israel, apa-apaan seperti itu. Saya bukan pro Israel di sini. Ya, saya pro kemanusiaan. Ngapain seperti itu? Ya kalau Israel juga punya pikiran yang sama membumi hanguskan Iran, saya juga akan mendukung Iran kok. Ya, jadi saya pro terhadap kemanusiaan ya. Saya tidak pro pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Ini bukan channel pro-proan ya. Jadi jangan langsung kejang-kejang kelanjutan berjamaah gitu dong. Nggak boleh ya. Karena apa? Karena ya kita harus berpikir rasional gitu ya. Kemudian seberapa kuat kan NATO? Jadi NATO itu ya, dibentuk karena menghindari yang namanya perang dunia selanjutnya ya. Karena NATO itu kan rata-rata punya nuklir ya. Bahkan Rusia juga pernah gabung sama NATO. Cuman NATO nggak mau gitu ya. Karena takutnya Rusia itu tahu rahasia daripada NATO. Sehingga Rusia itu tidak diperbolehkan masuk NATO. Dulu Putin mengusulkan masuk NATO. Ya. Kemudian Turki ya, seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya. Ternyata Turki itu diam-diam ya tadinya menyerang Israel, membantu Iran. Ya ini sungguh di luar nurul ya. Sehingga apa? Sehingga Donald Trump mengatakan, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu coy. Ya nanti lu nggak dapat pasokan senjata gitu ya. Nanti lu bisa berakhir seperti Nepal gitu ya. Akan dinepalkan gitu ya. Ya menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau menyimpulkan. Ya mohon maaf ya.
saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya bukan orang paling suci ya, tapi saya berpihak pada data. Data yang ilmiah mengatakan seperti itu ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam bersama.